Kelihatan ya? Kelihatan? Kelihatan, Dat. Halo tes ya. Dari sini kelihatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Kita akan belajar dari seorang anak hebat, anak kebanggaan bangsa Indonesia, tokoh kebanggaan bangsa, anak bangsa yang memiliki kontribusi yang sangat besar bagi kemerdekaan Republik Indonesia. Kita belajar dari Jenderal Sudirman. Insya Allah ada 3 yang akan kita pelajari ya, akan kita kaji pada siang hari ini. Yang pertama, insya Allah kita akan mengupas secara singkat tentang biografi kehidupan beliau. Kemudian kita akan melihat tentang kebesaran pribadi dan pesan perjuangan Jenderal Sudirman. Dan berikutnya kita akan melihat tentang rahasia kekuatan beliau. Betapa Jenderal Sudirman ini bagi bangsa ini memiliki peran yang sangat besar, bahkan terasa hingga saat ini menjadi panutan para rakyat Indonesia, terutama mereka yang berada di bidang militer. Beliau lahir tanggal 24 Januari 1916 di Desa Bodas Karangjati, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Kemudian wafat pada 29 Januari 1950. Artinya usia beliau adalah 34 tahun 5 hari. Awalnya saya membayangkan bahwa Jenderal Sudirman ini adalah orang tua, kemudian orang yang sudah sepuh, kemudian ya seperti gambaran ya seorang jenderal itu bagaimana saat ini, bagaimana orang yang berpengaruh di dalam kehidupan bangsa Indonesia, mereka rata-rata usianya usia lanjut gitu ya. Tetapi kalau kita lihat ke Jenderal Sudirman, usia 34 tahun. Masya Allah, sangat muda ya. Sangat muda beliau meninggal, dan itu pun beliau menjadi panglima saat berusia 29 tahun. Artinya bisa kita lihat ternyata usia itu sangat relatif. Mau panjang mau pendek, tetapi yang paling penting itu adalah bagaimana kemanfaatannya bagi umat. Ternyata dalam usia yang sangat singkat ini, Panglima Besar Sudirman telah menorehkan sebuah hal yang sangat besar bagi kehidupan umat yang ada di bangsa Indonesia ini, yang ada di negara Indonesia. Ayah beliau bernama Karsit Kartawiraji, Ibu Sijem Paman Cokro Sunario, Bibi Tarsem. Kenapa paman dan bibinya disebutkan? Karena Panglima Sudirman waktu kecilnya itu lebih banyak tinggal bersama paman dan bibinya. Berikutnya istrinya namanya Siti Alfiah dan adiknya Muhammad Samian. Samian, sebenarnya itu ya. Nah, kemudian beliau memiliki 7 orang anak. Usia 34 tahun, itu ternyata beliau sudah punya 7 anak. Ya, dari satu istri tadi, yaitu yang pertama Ahmad Tidarwono, Taufik Effendi, Didi Praptiastuti, Didi Suciati, Didi Pujiati, Titi Wahyuti Setianingrum, Muhammad Teguh Bambang Cahyadi. Ini anak-anak dari Panglima Besar Sudirman. Pendidikan beliau lalui di HIS, Hollandse Inlandse School, Cilacap. Kemudian Mulo, Perguruan Parama Wiworotomo, dan Hizbul Waton Muhammadiyah. Apa pekerjaan beliau? Sebelum menjadi Panglima Besar, beliau adalah guru Muhammadiyah.
guru HIS Muhammadiyah, berikutnya Kepala Sekolah HIS Muhammadiyah, pendiri Koperasi Dagang Perkoperasian Bangsa Indonesia Cilacap, pendiri Persatuan Koperasi Indonesia Wijaya Kusuma Cilacap, pembina Badan Pengurus Makanan Rakyat, anggota Siu Sangikai Keresidenan Banyumas, anggota Okokai Keresidenan Banyumas. Dan beliau juga merupakan ketua pertama dari Hizbul Wathan ya Muhammadiyah. Apa ya? Angkatan apa namanya Laskar Muhammadiyah, beliau adalah ketua yang pertama. Ini karir militer beliau. Peta Angkatan 2 Bogor, Daidan Proya, Banyumas, Jawa Tengah. Berikutnya Ketua Badan Keamanan Rakyat Keresidenan Banyumas, Jawa Tengah. Pangkat Letkol, Komandan Resimen 1 Divisi 1 Tentara Keamanan Rakyat, TKR. Pangkat Kolonel, Komandan Divisi 5 TKR Banyumas, Jawa Tengah. Pangkat Jenderal Panglima Tertinggi TKR, 12 November 1945. Pangkat Jenderal Panglima Besar TKR 18 Desember 1945, pangkat Jenderal Panglima Besar TRI 25 Mei 1946, dan pangkat Jenderal Panglima Besar TNI. Itu biografi singkat dari tokoh kita saat ini, yaitu Jenderal Sudirman, yang namanya masih menjiwai hati setiap rakyat Indonesia, yang perjuangannya masih membakar gelora semangat para tentara, yang keteladanannya masih suka dikaji, ditiru, dipelajari, yang taktik perangnya merupakan salah satu taktik jitu yang saat ini terus dikaji oleh bapak-bapak kita di militer. Kebesaran pribadi dan pesan perjuangan. Pak Dirman diangkat menjadi panglima saat berusia 29 tahun. Ini saya kumpulkan data-data ini dari beberapa majalah yang diterbitkan oleh Angkatan Darat, kemudian di Republika dan di beberapa data-data lainnya. Agak banyak datanya ya saya dapatkan, kemudian saya sortir dan saya tampilkan yang menurut saya penting untuk kita ketahui. Beliau sudah diangkat menjadi panglima saat berusia 29 tahun. Apa tugas beliau? Tugas paling berat beliau saat diangkat menjadi TNI, Panglima TNI adalah mengatur personel tentara dan laskar berjumlah ratusan ribu, menyiapkan struktur organisasi tentara modern, menyiapkan armada perang menghadapi Belanda dan Inggris, memimpin perang gerilya di hutan, gunung, sungai, dan desa, juga mengkonsolidasikan kekuatan tentara dan milisi lokal yang terserak di seluruh Nusantara. Rentang masa hidup Jenderal Sudirman sangat singkat. Hanya 34 tahun 5 hari. Lahir 29 Januari 1916, wafat 29 Januari 1950. Saat wafat, beliau meninggalkan 7 orang putra-putri. Yang paling besar berusia 12 tahun, paling kecil berusia 9 bulan. Artinya beliau menikah sekitar usia 20 tahun, ya, atau 21 tahun. Beliau berumur panjang dalam masa hidup yang singkat. Ini menjadi catatan kita. Beliau berumur panjang dalam masa hidup yang singkat. Karena ukuran umur yang panjang itu adalah ketika nama kita masih disebut, ketika kehidupan kita masih terus dikaji, dipelajari, dan diteladani. Itu artinya umur panjang. Masa hidupnya singkat, tapi umurnya panjang. Prinsip-prinsip hidup beliau menjadi inspirasi bagi generasi muda. Bahwa anak-anak muda harus mempersiapkan diri untuk menerima estafet perjuangan dan kepemimpinan. Kemudian ada kita lihat, kita ingin
melihat secara langsung beberapa peristiwa yang menunjukkan kebesaran pribadi dari Jenderal Sudirman. Tanggal 19 Desember 1948, pasukan Belanda menyerang dan menduduki ibu kota Republik Indonesia, serta menawan presiden dan wakil presiden. Pada saat itu, pada saat penyerangan pasukan Belanda, Pak Dirman dalam keadaan sakit dengan paru-parunya tinggal sebelah. Dalam kondisi itu ia menghadap Presiden Soekarno dan melaporkan bahwa pasukan TNI sudah siap melaksanakan rencana perang gerilya. Saat itu Bandar Udara Adi Sucipto itu sudah diduduki. Kemudian Yogyakarta juga sudah diduduki. Presiden Soekarno itu sudah ditawan. Satu orang lagi. Kalau satu orang itu tertangkap, maka selesai sudah Republik Indonesia dikuasai oleh Belanda. Siapakah satu orang itu? Satu orang itu adalah Panglima Besar Sudirman. Dicari-cari kemana-mana, dikejar oleh pasukan Belanda. Melihat kondisi dengan paru-paru sebelah seperti ini, Soekarno tidak tega. Apa perintah presiden? Beliau harus tetap tinggal di kota untuk dirawat sakitnya. Apa kata Sudirman? Mendapatkan tawaran dari Presiden Soekarno itu. Tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah. Saya akan meneruskan perjuangan. Beliau bisa memilih untuk tinggal di rumah sakit. Beliau bisa memilih untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Beliau bisa memilih untuk mendapatkan kenyamanan. Dan memang beliau punya alasan untuk itu. Beliau dalam keadaan sakit. Tapi apa kata Sudirman? Tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah. Saya akan meneruskan perjuangan. Nah, bagi kita seorang guru, tempat yang terbaik adalah di antara murid-muridnya. Seorang bapak, tempat yang terbaik adalah di tengah-tengah anaknya. Seorang pimpinan, tempat yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buahnya. Mana yang paling berat, disitulah seharusnya seorang pemimpin berada. Bukan mencari kesenangan sendiri. Bukan menyendiri untuk menikmati. Ada perjuangan yang menjadi tanggung jawab. Dan luar biasa nih kata-kata Sudirman ini. Yang sakit itu Sudirman. Sedangkan Panglima Besar tidak pernah sakit. Wah, luar biasa ini, Masya Allah. Kalau sekarang yang punya paru-paru sebelah, yang tinggal punya paru-paru sebelah itu Sudirman. Adapun Panglima Besar tidak pernah sakit. Dia harus punya tanggung jawab yang harus dia tunaikan. Masya Allah. Adipati Dolken ya, yang memerankan film Panglima Sudirman, nanti bisa kita nonton. Nah, pada saat agresi militer itu, Jenderal Sudirman itu pernah berpidato. Ini pidatonya luar biasa. Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasadku ini, tetapi jiwaku yang dilindungi benteng Sang Merah Putih akan tetap hidup, tetap menuntut bela siapapun lawan yang aku hadapi. Kalimat proklamasi menggugat kita. Ini kata Sudirman ini. Menagih janji kita sekalian. Menuntut pemenuhan sumpah yang kita ikrarkan. Hendaknya mempertahankan habis-habisan isi dan jiwa proklamasi. Percuma kita memperingati kebesaran proklamasi itu kalau undang-undang dasar negara kita dicemarkan mentah-mentah oleh lain bangsa. Kalau kesucian Sang Merah Putih dinodai oleh lain bangsa. Ini kata beliau ini. Kita sebagai prajurit, ini kata Jenderal Sudirman, pertama-tama yang harus serentak bangkit, berdiri, maju, menyediakan tercabutnya nyawa dari badan. Di sanalah tempat istirahatnya saudara-saudara kita yang telah mendahului kita karena gugur dalam perjuangan menentang bahaya yang hendak merobohkan Sang Merah Putih. Mereka menebus perjuangannya dengan jiwa mereka karena yakin lebih baik hancur lebur daripada
merah putih yang gugur. Wah, ini luar biasa, ini nasionalisme. Jenderal Sudirman. Isilah mulai sekarang jiwa kita dengan jiwa proklamasi. Dengan jiwa sang merah putih. Maka insya Allah akan lebur segala halangan yang berani merintangi jalannya kita. Jalan menuju Indonesia Raya, merdeka dan berdaulat. Ini pidato Jenderal Sudirman tercermin kepada kita semuanya bagaimana semangat beliau yang sangat membara, rasa nasionalisme beliau yang sangat tinggi, rasa cinta beliau kepada tanah air ini. Tidak mau dijajah oleh asing, tidak mau mempersilahkan asing datang ke Indonesia untuk kepentingan dia atau segelintir kelompok. Ini silahkan cari di internet kalau mau gambar yang lebih jelas lagi ya. Ini tentang peta gerilya Jenderal Sudirman. Nah, jarak tempuhnya berapa? Jarak tempuh gerilya beliau sejauh 1010 km pada agresi militer Belanda II. Rutenya dari mana? Rutenya dari asrama Magelang, lewat Jogja, ke timur Klaten. Kemudian daerah perbatasan Wonogiri, perbatasan Solo, Jatisrono, Slogo Imo Purwantoro, Sumoroto, Ponorogo, Trenggalek, Tulung Agung, kemudian sampai Kediri. Ya, ada yang lebih lengkap lagi yang sebelumnya. Silahkan dibaca. Jadi, dan itu kapan? Ditempuh dalam keadaan sakit, dalam keadaan terbatas. Bukan naik mobil ber-AC, bukan enak-enakan pakai motor gede gitu, atau menikmati perjalanan bersama keluarga, tapi menyusuri lembah dan hutan, melewati gunung-gunung, melewati siang dan malam dalam perjalanan, dan sewaktu-waktu musuh bisa saja datang, kapal bisa saja menembak, dan tentara Belanda bisa saja menyerang. Tapi tidak ada kata menyerah dalam membela Indonesia. Jadi sebenarnya rahasia kekuatan Jenderal Sudirman itu apa? Sampai kok beliau memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, kekuatan yang bahkan tidak dimiliki oleh pemimpin-pemimpin yang lain. Nah, kalau kita sudah terlambat menjadi Jenderal Sudirman, paling tidak kita tidak melalaikan pendidikan anak kita untuk bisa mendidik mereka sebagaimana Sudirman. Kekuatan beliau yang pertama adalah pendidikan. Sebagai anak desa, setiap sore Sudirman kecil berangkat ke surau atau ke Langgar untuk membaca Al-Quran dan pengetahuan agama Islam lainnya. Artinya, Jenderal Sudirman membuktikan bahwa kekuatan keimanan, keyakinan kepada Islam itu sama sekali tidak bertentangan dengan nasionalisme. Tidak kemudian kita meneriakan Allahu Akbar, lalu kita tidak nasionalis. Justru agama itu yang mendorong kita untuk mencintai bangsa kita, untuk berjuang agar diberikan kesempatan menikmati kehidupan yang baik, membela sesama manusia. Agama yang menjadi sumber, menjadi sumbu, menjadi pembakar gelora perjuangan. Jenderal Sudirman sejak kecil dia membaca Al-Quran dan pengetahuan agama Islam lainnya. Ketika dewasa, Sudirman aktif di bidang kepemudaan dan kepanduan Muhammadiyah. Ya, Muhammadiyah atau yang dikenal dengan nama Hizbul Wathan di Cilacap. Di lingkungan Hizbul Wathan dan pemuda Muhammadiyah, ketakwaan, kedisiplinan, kerja keras, tanggung jawab, dan jiwa kepemimpinan Jenderal Sudirman semakin berkembang.
Sudirman juga pernah menjadi pendidik, menjadi guru di HIS Muhammadiyah. Dengan kemampuannya, Sudirman menjadi guru yang baik, bahkan terpilih sebagai kepala sekolah di HIS Muhammadiyah Cilacap. Jadi sekali lagi, yang pertama adalah pendidikan. Perhatikan betul pendidikan anak-anak kita, terutama di masa pandemi seperti ini, siapa yang mendidik mereka. Karena terbukti anak-anak kita terus belajar, tapi mereka belajar dari YouTube, mereka belajar dari HP, mereka belajar dari film-film, iklan-iklan, siaran-siaran yang banyak lalu lalang di Instagram, di Facebook, di YouTube, di Google, atau di game-game online. Dari situ mereka belajar. Apa yang mereka pelajari? Entahlah. Kadang-kadang mereka membaca sesuatu yang merusak akal mereka, merusak hati mereka, bahkan yang memanjakan syahwat mereka. Maka hati-hati terkait dengan pendidikan anak kita ini, terutama di masa pandemi ini, karena kalau tidak kita perhatikan betul-betul, maka pendidikan mereka di masa keemasan ini hilang begitu saja. Berikutnya, kekuatan kedua yang dimiliki oleh Jenderal Sudirman ada pada keimanan. Setelah menjadi panglima besar, Jenderal Sudirman tetap menjadi pemimpin Muslim yang saleh. Selain menjaga salat waktu berjamaah, jadi beliau salat 5 waktunya berjamaah. Ditandu dalam keadaan sakit keluar masuk hutan, tiba waktu sholat, cari masjid yang terdekat, sholat jamaah di situ. Kemudian beliau juga sering menunaikan qiyamul lail dan puasa sunnah. Jenderal Sudirman selalu taat menjalankan ibadahnya, bahkan dalam keadaan yang sangat berbahaya bagi jiwanya. Masya Allah, kita baca ya dalam sejarah Jenderal Sudirman, beliau mampir, beliau sholat di situ, kemudian kadang-kadang Belanda datang, tetapi beliau tetap lebih mengutamakan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Bahkan suatu ketika mereka benar-benar terkepung, Jenderal Sudirman itu menyuruh semua anggota laskarnya itu untuk membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah dengan suara keras semuanya, sampai akhirnya Belanda itu bahkan tidak melihat Jenderal Sudirman yang ada di tengah-tengah mereka yang sedang berzikir itu. Dalam perang gerilya di daerah selatan Jogja, Jenderal Sudirman tetap menjaga sholatnya, bahkan sholat malamnya. Bahkan tak jarang beliau juga berpuasa Senin Kamis. Masya Allah. Di setiap kampung yang disinggahinya saat bergerilya, beliau selalu mendirikan pengajian dan memberikan ceramah keagamaan kepada pasukannya. Jenderal Sudirman telah menempatkan iman sebagai kekuatan dalam perjuangan. Ini Masya Allah, setiap mampir, beliau ngasih nasihat kepada rakyat, kepada masyarakat, dan juga kepada pasukan-pasukan. Sehingga jiwa mereka kuat, dan jiwa yang kuat itu kemudian melahirkan banyak keajaiban-keajaiban. Jadi yang berikutnya, rahasia kekuatan beliau ada pada istrinya, yaitu Siti Alifiyah, istrinya yang setia. Sebagai istri seorang panglima besar, meski tidak ikut terjun langsung di medan perang, namun ia mendorong tugas-tugas suaminya agar mencapai keberhasilan. Di saat Jenderal Sudirman berpamitan kepadanya dan keluarga untuk pergi bergerilya dan diliputi oleh perasaan haru, Ibu Siti Alifiyah
masih muda, ya, masih 30-an tahun waktu itu. Sekeluarga melepas keberangkatan Jenderal Sudirman keluar kota dalam keadaan kesehatan yang memprihatinkan dan tanpa membawa obat-obatan yang cukup. Ya. Dengan kepasrahannya sebagai seorang istri Panglima Besar, ia senantiasa berdoa untuk keselamatan suami dan ketujuh anak-anak yang masih kecil-kecil saat ditinggal suaminya pergi bergerilya. Nah, ibu-ibu sekalian, ini memang butuh kekuatan hati ya, lebih daripada kekuatan fisik. Bagaimana seorang istri bisa memiliki andil yang sangat besar dalam perjuangan suami. Saya bayangkan, kalau ternyata istrinya Panglima Sudirman waktu itu nangis-nangis, ngerengek-rengek, jangan berangkat, di rumah aja, kamu punya tanggung jawab, segala macam merengekkan-rengekkan alasan-alasannya, maka lemahlah hati Panglima Sudirman, lalu tidak jadi dia berangkat, dan dia pilih untuk istirahat, tidak jadi dia memimpin perang gerilya, dan memilih untuk dirawat di rumah sakit misalnya, maka pada saat itu tertangkaplah semua pembesar-pembesar, semua pemimpin-pemimpin bangsa, lalu entah apa yang terjadi dengan bangsa Indonesia pada saat itu. Sebab memang ketika agresi militer kedua itu, semua pemimpin-pemimpin itu sudah di tangan Belanda kecuali Panglima Sudirman, dan dia yang akhirnya berhasil menyelamatkan bangsa ini dalam suatu kondisi yang sangat sulit. Dan itu tentunya tidak bisa dilepaskan dari andil istri beliau, yaitu Siti Alfiah, yang melepas Panglima Sudirman dalam perjuangannya, dalam perang gerilyanya, dan mendidik anak-anaknya yang dia tinggalkan. Ini menjadi pelajaran bagi kita betapa rumah itu adalah benteng. Benteng kekuatan yang harus kita bangun. Di mana semua perjuangan-perjuangan suami, aktivitas suami harus mendapatkan dukungan dari istri. Tanpa dukungan dari istri, maka banyak hal yang tidak akan terwujud dengan baik. Oke, saya kira demikian ya. Saya akhiri sampai di sini dulu. Silahkan, masih ada waktu sampai berapa menit lagi. Kalau ada hal-hal yang ingin ditambahkan ya, bagi yang sudah membaca tentang kehidupan Jenderal Sudirman, bagi yang sudah pernah menonton filmnya atau memiliki kenangan-kenangan atau kisah-kisah tentang Jenderal Sudirman, bisa dibagi kepada kita semua yang hadir dalam kesempatan ini. Saya kira demikian. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Umar Al-Faruq yang telah menyampaikan materi pada kesempatan siang hari ini. Ternyata banyak hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dan baru kita tahu gitu. Kalau dulu sebelumnya kita itu pernah mendapat materi sejarah ketika di sekolah, itu pun hanya sedikit gitu kan. Hanya bagian umumnya saja. Kalau yang sampai detail dengan perjuangan beliau, kemudian nilai-nilai apa yang membuat beliau bisa seperti itu, belum kita dapatkan gitu. Nah, pada kesempatan siang hari ini baru kita tahu bahwa memang di balik sosok jenderal besar Jenderal Sudirman itu ada nilai-nilai yang harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Monggo dipersilahkan, kalau tidak langsung dengan mikrofon bisa dengan chat yang ada di Zoom meeting. Waalaikumsalam. Baik, ini Ustadz Umar ada pertanyaan dari Wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jazakumullah khairan katsir, Ustaz. Tadi ceritanya luar biasa tentang sejarah Jenderal Sudirman. Bahkan salah satu sosok pahlawan yang secara ini juga favorit saya itu, Ustaz. Favorit saya itu Pangeran Jenderal Sudirman. Eh, pernah membaca beberapa artikel, tidak buku secara khusus sih tentang kehidupan atau biografi beliau. Cuma ada beberapa artikel-artikel yang pernah saya baca. Pertanyaan terkait ini, Tat. Pertama, dari kisah-kisah yang pernah ada itu, salah satunya memang kemudian ini ya, bagaimana tadi sosok dari Jenderal Sudirman yang begitu spiritualnya itu sangat sangat kuat gitu. Maksudnya saat itu kalau kemudian merujuk ke cerita-ceritanya para orang tua yang dulu pernah berjuang gitu kan, mereka itu memang waktu zaman Belanda itu biasanya istilahnya kayak diberikan pegangan lah kayak gitu sama kiai-kiai, mungkin guru-gurunya atau gimana, karena saat itu menghadapi Belanda gitu ya, ataupun masa PKI dan sebagainya. Terbukti ketika misalnya sudah sepuh, sudah masih hidup zaman sekarang, nah ketika mau di akhir hayatnya itu biasanya ada beberapa yang kemudian cerita bahwa dulu pernah dapat cekelan dan sebagainya, pegangan dan sebagainya, sehingga ketika itu pengen dilepaskan. Nah, tapi ini kalau saya baca dari sejarahnya beliau Panglima Besar Jenderal Sudirman itu jauh dari hal-hal yang sifatnya kesyirikan seperti itu atau hal-hal yang sifatnya seperti itu gitu. Dan ini tapi ada beberapa kisah-kisah juga yang kemudian memang di luar mungkin nalar kita gitu ya, seperti tadi yang Ustaz ceritakan. Terus kalau yang di film itu ketika sudah Belanda itu benar-benar mengepung, terus beliau berdoa, saat itu juga turun hujan deras gitu. Terus kemudian dicerita siapa itu kesaksian dari Bapak Suparjo Rustam, mantan Gubernur Jawa Tengah, ketika membersamai beliau, ada banyak kejadian-kejadian yang seperti keajaiban begitu. Pertolongan Allah itu dekat banget dengan kehidupan Jenderal Sudirman. Nah itu nilai spiritual yang kemudian istilahnya seperti selalu menaungi perjalanan hidup dari beliau gitu, Jenderal Sudirman itu. Nah, pertanyaannya yang pertama terkait dengan ketika kita tahu bahwa Jenderal Sudirman ya sebagaimana sebelumnya adalah orang kebanyakan gitu ya, bukan kemudian orang solis zaman dahulu, bukan ulama besar zaman dahulu, tetapi kemudian beliau dalam hidupnya itu senantiasa seperti seorang istilahnya yang dekat dengan berbagai pertolongan Allah gitu. Setiap keadaan terdesak, dalam keadaan yang berat itu selalu diberikan jalan keluar. Nah, apakah kemudian kita sebagai orang-orang yang kemudian hidup di zaman sekarang gitu pun juga bisa mendapatkan apa yang seperti Jenderal Sudirman itu, ya itu ibaratnya apa yang bisa kita ambil selain tadi yang diceritakan tentang bagaimana kesolihan ibadah beliau gitu ya, mungkin banyak yang menjalankan juga Qiyamul Lail, Senin Kemis gitu kan, dekat dengan Quran gitu. Tapi ada lagi mungkin apa gitu, satu hal yang kemudian membuat beliau itu begitu seperti kalau di hadis itu sebagai walinya Allah gitu, matanya dekat dengan pertolongannya Allah itu. Kemudian
Yang selanjutnya yang kedua nih Tat, pernah membaca dapat ceramah dari seorang Ustadz juga cerita tentang Jenderal Sudirman. Salah satu keberhasilan beliau dalam peperangan ini adalah mengikuti jejak dari Pangeran Diponegoro. Jadi rute yang beliau ambil ketika dalam perang gerilya itu menyusur atau menyisir dari rutenya dulu Pangeran Diponegoro ketika di masa melawan Belanda, dengan asumsi beliau punya keyakinan bahwa di mana daerah yang dulu itu pernah dilewati oleh Pangeran Diponegoro pasti menyisakan jalur-jalur kebaikan. Jadi banyak orang-orang baik yang ada di sekitar situ, dan ketika itu dilewati untuk gerilyanya gitu ya, itu akhirnya mudah untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Jadi istilahnya tadi ya, terus kemudian mengadakan pengajian ini tuh jadi kalau dilihat dari kita, spirit yang dilakukan oleh taktik atau strateginya Pangeran Diponegoro itu seperti menapak tilas orang-orang baik zaman dulu untuk membuka lahan dakwahnya begitu misalnya, atau mengajak dalam kebaikan gitu. Nah ini menurut Ustadz bagaimana untuk dengan analisa yang seperti itu? Begitu barangkali Ustadz Umar terkait dengan pertanyaan, dan juga ini minta ulasannya dari Ustadz Umar. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Umar ini sound atau mikrofonnya kemut ini. Ustadz Umar. Unmute. Monggo Ustadz Umar. Ustadz Umar. Ya, sepertinya gangguan di sinyal mungkin Bapak Ibu semua. Ya, siap. Geng, monggo Tat. Tadi saya terputus juga dengerin cerita Ibu Yuni tadi, Anita. Tadi yang kedua apa tadi? Halo? Suara saya kedengaran deh? Halo, suaranya jelas, Tat. Jelas Dengaran, ya? Tat. Tadi yang kedua apa, Bu? Yang kedua terkait itu loh, Tat, bahwa Jenderal Sudirman itu rute gerilya beliau itu mengikuti jejak yang dulu pernah dilewati oleh Pangeran Diponegoro. Nah, dari sana beliau itu punya keyakinan bahwa rute yang pernah rutenya Pangeran Diponegoro pasti menyisakan orang-orang baik yang ketika diajak kemudian hari bersama beliau itu pasti dengan ikhlas untuk ikut berjuang gitu. Jadi kalau filosofinya terkait dengan dakwah kita itu seperti mencari secara geografis gitu ya, wilayah dakwah itu membuka
lahan baru itu merunut sejarahnya gitu. Dulu itu di sini tuh wilayah orang-orang baik atau orang apa dulu pernah punya sejarah pernah disinggahi orang-orang yang berdakwah dan sebagainya gitu. Itu terkait yang pertanyaan keduanya Tat. Gitu Tat. Terima kasih. Ya, jazakumullah khairan. Luar biasa, saya mendapatkan banyak informasi juga sebenarnya dari apa yang disampaikan oleh Bu Yunita tadi. Kalau soal mengikuti jejak Pangeran Diponegoro, Allah alam saya belum pernah dengar, tapi kalau itu pun dilakukan itu merupakan satu hal yang baik gitu ya. Satu hal yang baik dan luar biasa bahwa Jenderal Sudirman ternyata menguasai itu ya tentang jejak sejarah perjuangan Pangeran Diponegoro tadi, dan apa yang dulu sudah pernah dibuka dan dirintis oleh Pangeran Diponegoro itu ternyata memberikan manfaat bagi perjuangan perang gerilya Jenderal Sudirman setelahnya. Kemudian terkait dengan kekuatan ruhiyah Jenderal Sudirman itu memang melahirkan banyak keajaiban ya. Melahirkan banyak keajaiban-keajaiban. Dan keajaiban-keajaiban itu memang satu hal yang wajar ketika misalnya kita membaca ayat wa innallaha wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan sungguh benar-benar kami itu akan menolong orang-orang yang beriman. Wala yansurannallahu may yansuruh. Allah itu akan benar-benar menolong siapa yang menolongnya. Jadi kita lihat ada karomah gitu ya dari perjuangan Jenderal Sudirman yang menunjukkan ternyata waktu yang beliau luangkan untuk sholat, waktu yang beliau luangkan untuk puasa, waktu yang beliau luangkan untuk qiyamul lail itu memberikan pengaruh yang signifikan bagi perjuangan beliau. Dan ada satu catatan juga yang saya menarik tadi itu terkait dengan beberapa zikir ya atau beberapa bacaan yang secara khusus diajarkan oleh para guru-guru untuk dibaca, sehingga ketika dalam perjuangan itu kita akan mendapatkan banyak bantuan-bantuan atau keajaiban-keajaiban atau kemudahan-kemudahan. Apa boleh seperti itu? Jawabannya boleh. Dan memang ada beberapa bacaan dalam Al-Quran atau dalam hadis yang ketika kita baca itu akan melahirkan kita mendapatkan kemudahan-kemudahan. Ketika kita misalnya mewiridkan bacaan-bacaan itu. Satu kali ada sahabat mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anak saya hilang ditawan musuh, sampai sekarang tidak balik. Apa solusinya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ittaqillaha wasbiri wa akthir min qawli la hawla wa la quwata illa billah. Takutlah kamu kepada Allah, bersabar dan perbanyaklah membaca la haula wa la quwata illa billah. Nah, ternyata pesan singkat dari Rasulullah ini baru berapa hari diamalkan, besoknya di depan rumahnya itu ini kisah Malik bin Auf dan anaknya Urwah bin Malik bin Auf itu ya, yang ditawan musuh, tiba-tiba besoknya itu sudah di depan rumah sambil membawa ribuan kambing. Dalam satu riwayat katanya 4.000 ekor kambing. Saat itu mereka kaget. Nah, kami belum ngapa-ngapain, kok tiba-tiba anak kami sudah ada di depan rumah bawa kambing pula. Lah, status kambing itu apa? Halal atau tidak? Akhirnya mereka datang kepada Rasulullah, terima kasih ya Rasulullah, dengan 3 pesanmu itu ternyata ada keajaiban. Anak kami balik dengan cara yang kami tidak bisa pahami. Bertakwa kepada Allah, bersabar, dan memperbanyak la haula wa la quwata illa billah. Ketika ditanyakan itu kepada Urwah, bagaimana kok kamu bisa lolos? Saya itu satu siang saya tidak tahu kok tiba-tiba penjara itu
tempat saya ditawan itu dalam keadaan lengang, dalam keadaan sepi. Penjara sepi, kemudian saya lihat kok para penjaganya pada tidur. Saya pun keluar. Nah, ketika saya keluar, ternyata di halaman rumah tawanan itu ada kambing yang sangat banyak. Saya ambil kuda, kemudian saya pacu kuda saya, ternyata diikuti oleh kambing-kambing yang ribuan itu. Sampai saya di sini, kambing-kambing itu mengikuti. Nah, akhirnya mereka bertanya, ya Rasulullah, terima kasih anak kami sudah pulang, tapi bagaimana status hukum dari kambing-kambing ini? Akhirnya Rasulullah pun diam. Turun wahyu, surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, akan Allah berikan jalan keluar atas setiap permasalahan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Saya coba pakai ini ya. Ya, Pak. Kalau tes, kalau pakai ini jelas. Jelas, Ustaz. Kalau HP saya tadi mati, jaringan lagi. Oh, jadi pakai dua ini. Ya, jadi saya matikan yang ini. Jadi memang ada keajaiban pada ketakwaan kepada Allah dan zikir dan bersabar dalam perintah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? 4.000 ekor kambing itu sekarang milik kalian semuanya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi memang ada keajaiban-keajaiban yang mungkin tidak bisa dipahami oleh yang paham tentang positivisme, materialisme. Mereka tidak memahami tentang keajaiban, tetapi sesungguhnya itu ada. Dan Jenderal Sudirman sendiri sudah membuktikan tentang hal itu. Oke, demikian ya. Baik, terima kasih pada Ustaz Umar. Ini ada pertanyaan dari chattingan dari Ustaz Tata nih. Assalamualaikum, Tak, tentang pohon sawo yang ditanam di rumah. Anak buah yang tersebar itu filosofinya bagaimana? Nah, saya baru nyari di Republika tadi. Ada beberapa artikel tentang pohon sawo, tapi malah lebih banyak berhubungan dengan anak buahnya Pangeran Diponegoro, bukan Jenderal Sudirman. Allahu a'lam. Cuma di situ disebutkan bahwa pohon sawo itu filosofi dari sawu sufufakum. Oh, Masya Allah. Sawo jadi sawu sufufakum, untuk mengingatkan, untuk meluruskan shaf dan menguatkan jamaah. Iya. Oke. Iya, tadi itu Ustaz. Jadi saya agak lupa itu betul. Jadi sawo itu saya jadi ingat cara mudah menemukan murid-muridnya Pangeran Diponegoro itu dengan ketika ada pohon sawo. Nah, disitulah Pangeran Diponegoro pernah singgah gitu. Ya, jadi kalau mau mengumpulkan tentara, tinggal mampir ke yang ada pohon sawonya itu. Iya, kira-kira gitu. Iya, itu yang saya baca di Republika seperti itu. Oke. Saya lupa ya, itu peninggalannya siapa? Peninggalannya Pangeran Diponegoro ya. Insyaallah. Jadi beliau ini sebenarnya kiai berarti ya.
Iya. Pangeran Diponegoro itu ya. Jenderal Sudirman maksudnya. Pangeran Jenderal Sudirman tuh kiai gitu ya. Iya. Ustadz gitu. Oh iya. Ustadz ya. Ustadz kepala sekolah. Ustadz Muhammadiyah gitu ya. Ustadz Muhammadiyah. Pimpinan Hizbul Wathan. Hizbul Wathan lah ya. Geng. Monggo yang lain. Baik, monggo yang lain Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Ada yang raise hand lagi itu loh Pak. Bu Yanti apa siapa itu? Bu Yanti. Ada yang mau disampaikan? Ke Ana mungkin. Ke PZ. Maaf Ustadz. Ustadz Tata. Ya, monggo Bu. Monggo Bu Yanti. Ustadz, maaf kepencet Ustadz. Oh, kepencet. Oh. Saya kira. Baik, bila tidak ada yang ditanyakan, mungkin selanjutnya dari Ustadz Tata ada yang mau disampaikan, Tat? Apa ya? Mungkin ini menginformasikan, insya Allah ini berarti kajian kedua setelah Ramadan ya. Monggo nanti dimanfaatkan oleh Bapak Ibu semua untuk bisa menginformasikan ke teman-teman yang lain. Memang ini dua kajian setiap bulan ini kajian pilihan yang paling favorit di kajian Spirit Ramadan kita yang lalu, yaitu tentang kesehatan, terus tentang kisah manusia pilihan, ya kisah manusia pilihan. Nah, insya Allah untuk yang kajian kesehatan bersama Ustadz Anton ini ada hari pekan kedua ya, Pak Tri. Kemudian untuk yang kajian bersama Ustadz Umar, insya Allah pekan keempat apa ketiga, Pak Tri? Keempat ya? Keempat. Pekan keempat. Jadi alhamdulillah insya Allah ada banyak insight atau ilmu-ilmu baru yang akan didapatkan terus dari beliau berdua, Ustadz Umar dan juga Ustadz Anton ya. Termasuk juga saya dapat kabar ada beberapa jamaah yang sudah langsung berkonsultasi dengan Ustadz Anton dan terbantu masalah kesehatannya dan ada perkembangan bagus ya, yang sudah bertahun-tahun punya kendala kesehatan terus terbantu dengan resep-resep dan ilmunya dari Ustadz Anton. Nah begitu pula ini ilmu-ilmu yang dari Ustadz Umar, saya secara pribadi merasa banyak dapat ilmu tentang tokoh yang selama ini kita tidak pernah mengkaji dan mengetahuinya dari beliau Ustadz Umar. Ini sekaligus untuk menambah spirit kita ya dari ilmu dari Ustadz Umar. Begitu mungkin tambahan informasinya Pak Tri. Ustadz, kalau dokumentasinya ada nggak Ustadz? Di YouTube, di mana kajian-kajian ini? Oh ada Ustadz. Ada Ustadz. Yang dulu yang spirit Ramadan semuanya terrekam dan ada semua di YouTube Bimbel Quran Rubaya. Nah yang ini Ustadz Umar pun juga nanti kami upload. Cuman bedanya kalau yang Bahasa Ramadan ini nggak langsung live. Jadi kami upload dari rekamannya Pak Triyoto. Nanti mungkin beberapa hari atau besok atau nanti kita uploadnya. Kalau ini Ustadz Umar untuk slide-nya tadi mungkin dari peserta ada yang menginginkan boleh dibagikan? Oh, boleh. Boleh. Cuma ini saya ada usulan untuk untuk memudahkan
navigasi kalau ada yang pengen mencari kajian-kajian, mungkin Ya. di apa namanya di YouTube-nya YouTube Rubaiyat itu bisa dibuatkan rubrik khusus gitu ya, atau tagar atau apa kan bisa itu ya. Sehingga Nggih. nanti kalau mau nyari tentang kesehatan nanti bisa langsung klik rubrik ini, nanti langsung muncul semua kajian-kajiannya. Kan bisa diatur itu. Oh, Terus bisa yang tuh ya. kedua, Pakai kalau apa? ada Tagar. link, maksudnya kajian pertama, kedua, linknya, ketiga gitu, keempat. Oh, gitu. Nggih, nggih. Nggih, San. Nggih, nggih. Coba Oke. nanti. Insyaallah. Insyaallah, San. Insyaallah. Siap, Ustaz. Usul aja, Ustaz. Iya, ya. Cuman saya belum tahu ininya apa karena kan campur-campur dengan yang lain. Cuman saya bikin playlist gitu aja, di playlist Ya, khusus mungkin playlist dikelompokkan. aja kali ya. Kajiannya itu di playlistnya YouTube itu udah dikelompokkan. Kalau pengelompokan cara lainnya saya belum tahu. Tadi pakai tagar gitu saja. Saya belum tahu juga, Ustaz. Mungkin playlist itu udah bagus. Apa Oke. judulnya YouTube-nya? Bimbel Quran Rubaiyat, Sat.